Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mute semua ya, saya mute ya. Saya mute dulu. Oh, udah di mute. Silakan Ustadz di unmute. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dhurriyyatihi ajma'in wa ba'du. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika an-nusyur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, semoga dalam lindungan Allah, semoga kalbu kita dipenuhi dengan nama-nama Allah yang maha indah, dan semoga kita menjadi hambanya yang ahsaha dakhal jannah, yang menghafalnya, menghayatinya, memahaminya, bergantung kepada yang punya nama, dan masuk surga dengannya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebelumnya kita mengenal Allah wujudnya, mengenal Allah jalalnya, keperkasaannya, dan mengenal Allah jamalnya, ya, keindahannya. Nah, maka mengenal Allah keindahannya itu masuk ke dalam bab mengenal Asmaul Husna. Inilah yang paling inti dari kajian kita ini, yang dulu pernah kita bahas sebenarnya waktu kajian hikam, tapi sudah lama kita hentikan, bahkan sebelum pandemi, karena hikamnya belum beres-beres juga, akhirnya kita fokus di hikam. Ya. Tapi kajian ini sangat penting sekali. Kenapa? Karena dengan nama itulah kita bisa diangkat derajat oleh Allah SWT. Ada sebuah kaedah sebenarnya, kalau diterjemahkan, ya, sejauh mana engkau mengenal namanya, setinggi itulah dan sejauh itulah engkau menduduki posisi yang tinggi di sisinya. Jadi ketinggian kita di sisi Allah itu tergantung nama yang kita kenal, lalu kita hafalkan, kita hayati, lalu kita bergantung kepadanya. Nah, ilustrasi sederhananya, kita menjadi orang penting bagi seseorang itu dicirikan dengan dia mengenal kita lebih, kita pun mengenal dia lebih. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenalnya dengan nama-namanya itu akan membuat kita mengenal siapa yang punya nama. Sebelumnya mari kita baca surah Al-Fatihah. Semoga Allah membuka mata hati kita, mata pikiran kita, kolbu kita, akal kita untuk menerima ilmu-ilmu darinya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta. Sebelumnya Bapak Ibu mungkin masih ingat ada satu hadis yang mengisahkan dalam hadis yang sahih Bukhari, ya, ada juga di Sahih Muslim, bahwa para sahabat Nabi di suatu perang mereka kelelahan lalu beristirahat di suatu tempat, ada semak belukarnya. Tiba-tiba Nabi mendapatkan satu pohon dan Nabi menaruh senjatanya di ranting pohon, lalu Nabi tertidur di bawahnya. Ketika Nabi tertidur, tiba-tiba ada seorang musuh sudah naruh pedang di leher Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu Nabi langsung terbangun dan orang itu mengatakan, siapa yang menjagamu dari pedangku? Kemudian Nabi menjawab, Allah. Allah, kalimat Allah pertama itu membuat dia bergetar. Lalu orang itu nanya lagi sampai 3 kali, dan yang ketiga langsung dia jatuh dan pedangnya juga jatuh. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mampu membaca kalimat ini lalu membuat orang terjatuh, membuat musuhnya tumbang? Itu karena beliau tahu cara mengoperasikan nama-nama itu. Jadi nama-nama Allah ini ada cara mengamalkannya, ada cara membacanya. Dan Nabi SAW, kalbunya sudah dipenuhi dengan nama-nama Allah, maka ketika nama itu
dikeluarkan satu di hadapan musuh, langsung dapat menjadi senjata. Jadi nama-nama itu jika kita baca, kita hayati, dan dia menjiwai, dia akan berfaedah menjadi senjata. Maka boleh saya sebut al-asma'ullah, yani aslihatul mu'minin, al-muqinin. Nama-nama Allah itu adalah senjata orang-orang yang beriman, yang penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang bukan Allah, untuk mengenal dan merasakan nama-nama itu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Inna lillahi tis'ata wa tis'ina isman." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai 99 nama, ya. Mi'ah illa wahidan, 100 kurang satu, ya. Man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang melakukan ihsa, man ahsaha, siapa yang melakukan ihsa, maka dia masuk surga. Apa yang dimaksud dengan ihsa? Nah, ini paling penting juga nih Bapak Ibu sebelum masuk kepada mengenal Asmaul Husna. Ternyata ihsa, kalau terjemahan yang ada di masyarakat kita, para asatidz secara umum, mengartikan siapa yang menghafalnya. Itu baru satu terjemahan. Ternyata ada 5 makna dari kata ihsa. Man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang mengihsanya, bukan hanya menghafalnya. Ada 5 makna di situ. Dan ini disebutkan oleh Maulana Al-Imam Az-Zarruq dalam kitabnya Al-Maqsad Al-Asna fi Syarhi Asma'il Husna. Apa kata beliau? Makna pertama dari ihsa adalah menghafal. Nah, ini yang kemudian diajarkan mungkin oleh teman-teman kita yang ada di ISQ, ya, dan sebenarnya ini majelis sudah ada jauh sebelum itu di Kuningan, ya, di beberapa wilayah di Jakarta, ya, bahkan di pelosok-pelosok yang ada di Jakarta, bahkan Jawa, Sumatera, itu orang udah biasa baca ini. Dan itu ada sanadnya, ijazahnya, ada silsilahnya bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Dulu salah satu muridnya Syekh Yasin Al-Fadani, seingat saya Syekh Abdul Hamid Ad-Dari, ya, itu ada di daerah saya lupa nih, Jakarta Selatan itu sebelum ke Jalan Tendean, kalau dari jalur saya di Ciputat sini, di situ ada pesantren Al-Khalidiyah apa Al-Khalidin, ya, sekarang anak beliau yang memimpin di sana. Mereka biasa mewiridkan itu di setiap majelis-majelisnya, wirid Asmaul Husna. Berarti ulama kita sudah biasa menjadikan ini sebagai wiridan, sebagai amalan rutin, ya. Nah, lalu makna pertamanya apa? Hifz, menghafal. Nah, menghafal ini kekuatannya orang awam. Jadi secara umum orang-orang awam taunya dihafalkan, dilagukan. Nah, kalau Bapak Ibu sudah masuk ke wilayah ini, pasti dapat berkah. Pasti dapat berkah. Ya, nanti di surga insya Allah nanti di akhirat pasti masuk surga lah insya Allah. Jadi ketika Allah bedah, di bagian otaknya lo ada nama Allah, ya. Ketika dibedah dadanya, lo ada asma Allah. Ya, maka nanti orang ini akan diselamatkan oleh Allah SWT karena berkah ada namanya di dalam kalbu orang ini. Dalilnya ada dalam hadis Al-Baihaqi, hadis Imam At-Tirmizi dengan sanad yang hasan, bahwa ada seseorang yang amal buruknya sepanjang mata memandang jika dilaporkan dalam sebuah bentuk tulisan, tapi kemudian Allah mengatakan, bedahlah dadanya, lihat isinya. Ternyata di dalam dadanya ada nama Allah. Ya. Maka Allah kemudian timbang nama itu dengan semua kesalahannya. Nama itu lebih berat dari semua kesalahan-kesalahannya. Maka merugi orang yang nggak belajar Asmaul Husna, merugi orang yang nggak mengamalkan salah satu saja dari nama Allah yang Asmaul Husna. Itu makna pertama. Ihsaha. Allah mempunyai 99 nama, siapa yang mengihsanya pasti masuk surga. Apa makna kedua? Wadzikru. Makna kedua adalah menyebut dan mengingatnya.
menyebutnya dan mengingatnya. Nah, ini yang disebut zikir. Jadi zikir itu dua, Bapak Ibu, ada zikir menyebut-nyebut, ada zikir mengingat. Nah, selama beberapa tahun, sebagian besar Bapak Ibu sudah ikut dengan saya mengamalkan zikir nama Allah, ya Allah di kolbu. Ada yang sudah bisa sekian kali, sekian lama, ada yang bisa setengah jam, ada yang 1 jam, ada yang dengan angka 5.000, ada yang 11.000. Itu cuma latihan. Ya, intinya bukan di angka itu, intinya adalah pada kualitas kita berzikir. Bapak Ibu yang sudah mengamalkan itu jangan ditinggalkan, harapan saya. Ya. Karena semakin banyak nama kita masukkan ke dalam kolbu, sama dengan kita menabung nama Allah di dalam kolbu. Kalau Bapak Ibu mohon maaf, menabung untuk hari tua, kenapa tidak menabung nama Allah untuk hari akhirat? Coba tabung nama Allah di kolbu, nanti ketika sakaratul maut kita akan keluarkan sebagian, ketika kita masuk alam barzakh kita keluarkan sebagian, ketika nanti di padang mahsyar kita keluarkan semuanya, ketika berhadapan di padang mahsyar, di mizan, di hisab, siratal mustaqim, sirat ya, masuk surga, itu akan lebih mudah insya Allah. Maka beruntunglah orang-orang yang kolbunya menjadikan kolbunya sebagai tempat zikir. Ya. Karena inti dari kolbu itu zikir. Maka dalam surah Ar-Ra'd yang sering kita baca, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, ketahuilah hanya dengan menyebut, mengingat nama Allah, kolbu menjadi tenang. Jadi kalau yang pertama hanya menghafal, ini nggak ada ketenangan di situ, hanya ada keasikan. Asik ngapal karena suaranya bagus. Tapi kalau yang kedua ini, Bapak Ibu, disinilah orang menemukan kedamaian. Maka kita sebutkan kaidah yang kedua. Kalau tadi sudah saya sebutkan juga, kaidah yang kedua, seberapa bahagiakah manusia, itu adalah seberapa lama dan seberapa banyak dia menyebut dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kalbunya. Nah, ini kaidahnya. Jadi, sejauh apakah kebahagiaan dalam kalbu ini, dari kita, sejauh mana, sebanyak apa kita menyebut namanya di dalam kalbu. Nah, ini yang disebut makna kedua dari ihsa, yaitu zikir, yang berarti menyebut dan mengingat. Dan yang kedua, Bapak Ibu, ketika disebutkan Asma'ullahul Husna, maka dituntut kita mengenal makna dari nama-nama itu. Maka makna yang ketiga adalah al-ilmu bil asma. Mengenal makna-makna dari nama-nama tersebut. Mengetahui rahasia-rahasia dari nama tersebut. Nah, ini makanannya ruh kita. Ya, ruh kita maunya tidak hanya zikir. Dia pengennya mengenal siapa yang punya nama. Ini yang saya sebut ma'rifatur ruh. Ya. Ma'rifatnya ruh di situ. Sekarang kan zikir itu ma'rifatnya qalbu. Lalu berikutnya adalah makna berikut, jadi makna yang keempat, at-ta'alluq. At-ta'alluq wa takhalluq. Nah, ada dua yang tadi keempat ini. Ta'alluq ini menggantungkan hati kepada yang punya nama, serta takhalluq, serta mengambil sifat-sifatnya yang indah itu dan direalisasikan dalam sifat-sifat kita sehari-hari. Jadi bahasa Arabnya ta'alluq dan takhalluq. Ta'alluq bergantung kepada yang punya nama, takhalluq meniru nama-namanya yang pantas kita tiru. Nah, itu yang disebut takhalluq. Nah, 5 hal ini Bapak Ibu, ya, menghafal, mengingat, ya, mengilmui, berta'alluq, menggantungkan diri yang keempat, takhalluq yang kelima, meniru sifat-sifatnya. Jadi ketika orang misalnya hidupnya dalam masalah rezeki, misalnya ada masalah, maka bergantunglah kepada Allah melalui namanya Ar-Razzaq. Ketika kita sakit, maka bergantunglah kepada Allah dengan nama Asy-Syafi, ya Syafi.
Ketika kita berkekurangan, maka bergantunglah kepada Allah dengan namanya ya kafi, ya kafi. Nah, kira-kira seperti itu. Maka Bapak Ibu yang melakukan Allah, jika yang hifz pertama menghafal itu untuk orang awam, zikir itu dimulai untuk para murid. Jadi orang-orang yang sudah mulai berkehendak mengenal Allah disebut murid. Itu makomnya zikir. Kalau sudah mulai mengaji maknanya, nah ini orang sudah mulai ke tingkat yang ketiga, ya. Tingkat yang ketiga itu disebut dengan wajid. Nah, wajidin ini orang yang sudah mulai mendapatkan kenikmatan dalam mengenal Allah. Wajid, ya. Kalau tadi ada murid. Dan yang kalau sudah ta'alluq, sudah bisa bergantung kepada Allah, maka orang ini disebut dengan orang-orang yang arif, ya, yang mengenal Allah. Nah, wali-wali Allah itu, kekasih-kekasih Allah itu, makom mereka di sisi Allah itu tergantung dengan sejauh mana mereka mengenal nama-nama tersebut, ya. Lalu sejauh mana mereka bergantung kepada nama itu. Nah, ada antara arif ini, ada yang Allah angkat menjadi kekasihnya yang spesial, yang kita sebut wali-wali mulia. Nah, mereka lah al-arif billah. Nah, ini yang terakhir. Ya. Mereka mampu bertakhalluk, mampu menirukan mana sifat dan nama yang pantas ditiru, dan mana nama yang bisa dijadikan kita bergantung. Nah, Bapak Ibu yang melakukan Allah, itu makna dari hadis man ahsaha dakhalal jannah. Allah mempunyai 99 nama, siapa yang mengahsaha. Jadi, kalau kita terjemahkan dengan 5 tadi, menghafalnya, berzikir dengannya, mengilmuinya, bergantung dengan yang punya nama, lalu menirukan nama-nama itu dalam keseharian kita, orangnya masuk surga. Nah, adapun yang kelompok pertama, kedua, itu surga yang kita kenal hari ini. Surga yang kita kenal hari ini, Bapak Ibu, itu surga sampai Firdaus la'ala. Adapun yang ketiga, keempat, kelima, dia mendapatkan surga yang lebih tinggi lagi. Itu surga memandang Allah, bahkan surga bermajlis dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, surga ru'yah, surga memandang, dan ada surga ditakarrubkan kepada sisinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak Ibu yang melakukan Allah, nah, untuk dapat merasakan itu bagaimana? Nah, maka kita ambillah sekarang metode yang ketiga, ya. Yang tadi apa? Makna ihsa, menghafal. Nah, saya berharap komunitas menghafalnya ini itu diperkuat nanti dengan Pak Mas dan teman-teman itu, ya, yang dengan grupnya ISQ. Dan yang kedua, berzikir, dizikirkan setiap pagi, ya, kalau bisa pagi sore. Maka rumah yang tidak ada zikir Asmaul Husna minimal 1 nama aja, ya. Maka rumah itu kalau nggak punya nama itu rumah kayak kuburan, ya. Nah, begitu juga kolbu yang tidak menyebut nama Allah, itu kayak kolbu, kayak kuburan di dalam diri. Itu sebabnya orang-orang yang tidak berzikir itu kesepian. Maka kita sebutkan kaidah yang ketiga. Kolbu yang dipenuhi namanya, satu saja, tidak akan pernah merasakan kesepian. Baik di dunia, di alam barzakh, di alam kubur, apalagi nanti di padang mahsyar. Ya. Bapak Ibu yang makan Allah, kita langsung masuk saja ke nama Allah yang pertama. Ya. Nama Allah yang pertama itu yang kita sering baca, Bismillah. Ya, Bismillah. Dengan nama Allah. Ya. Apa arti nama? Nama kita sudah bahas beberapa waktu lalu. Nama artinya ketinggian dan tanda-tanda. Ketinggian derajat dan tanda-tanda. Bismillah, dengan ketinggian dan dengan tanda-tanda kebesaran Allah. Allah itu terdiri dari alif, lam, ha. Ya. Ini hurufnya, kata yang paling sempurna dalam bahasa Arab itu. Hanya nama Allah inilah yang sempurna. Kenapa? Jika alifnya dibuang, dia menjadi lillah, milik Allah.
Nah, ini yang kemudian dalam 3 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Lillahi ma fis samawati wal ard. Jika lam pertamanya dibuang menjadi lahu, ini juga sama. Ya, lahu ma fis samawati wal ard dalam banyak ayat. Jika lam keduanya pun dibuang dia menjadi hu. Hu kata ganti dia. Ya, dan itu merupakan salah satu nama yang spesial pada Allah, bahwa Allah menyebut dirinya dengan dia. Dan saya sering menyebutkan dalam kajian-kajian zikir bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebut ketika pasangannya bismillah itu selalu bismi Allah. Tapi kalau la ilaha illallah itu paling banyak adalah hu. Bismillahillahu Allahu la ilaha illahu. La ilaha illahu. Nah, zikir hu dengan menyebut Allah dengan namanya hu merupakan salah satu tradisi ulama-ulama terdahulu, ya. Nah, namun sekarang karena orang tidak mengerti hal ini, dikira ini bid'ah. Nah, ini sayang juga. Banyak orang yang sekarang mengajarkan Asmaul Husna tapi tidak bersanad, tidak berijazah dari gurunya, akhirnya berspekulasi dengan hal-hal yang dia tidak tahu. Jadi ternyata ilmu ini ada sanadnya juga Bapak Ibu, ada nasab ilmunya. Sehingga bersambung dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Apa kata Imam Zarruq? Ya? Hadzal ismu jami'un li ma'anil asma'i wa haqa'iqiha. Nama Allah itu mencakup semua nama-nama yang ada. Ya. Dan perlu kita ketahui bahwa dalam hadis Imam Ahmad, itu Nabi pernah berdoa, "Ya Allah, aku adalah hamba-Mu. Aku anak dari hamba-Mu. Aku berdoa dengan memanggilmu dengan nama yang Engkau beri nama pada dirimu. Dengan nama itu Engkau turunkan Alkitab yang ada dalam Al-Quran, yang ada dalam kitab-kitab suci terdahulu, atau yang Engkau ajarkan kepada kekasih-kekasihmu, awistasarta bihi, atau yang Engkau simpan di dalam zatmu, di dalam dirimu." Nah, di sini ada kata kunci bahwa ada nama-nama Allah yang Allah tidak ajarkan kepada siapapun kecuali dalam dirinya. Dan ini yang bisa mengakses cuma Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi itu kekasih. Ini perbedaan teman dengan kekasih. Teman dengan teman itu masih menyimpan rahasia. Maka Sayyidina Ibrahim walaupun bernama Khalilur Rahman, temannya Allah, itu masih ada rahasia yang Allah simpan. Teman curhat, Nabi Musa, Kalimullah, gelarnya Kalimullah, itu masih ada yang disimpan oleh para pencurhat. Tapi kalau disebut Nabi Muhammad Habibullah, mirip dengan seorang kekasih, dengan kekasihnya, apalagi ya yang sembunyikan. Jadi, Bapak Ibu, dalam hadis Ahmad, hadis Al-Hakim, dan hadis-hadis yang lain disebutkan, ada nama yang istasarta bihi fi nafsik, yang engkau simpan di dalam keagungan zatmu. Nah, itu hanya Allah yang tahu, dan kemudian kekasihnya hakiki yang paling dia cintai yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, nanti pewaris Nabi SAW di akhir zaman itu mendapatkan rahasia-rahasia itu. Jadi dia mengerti nama-nama yang lebih dalam lagi daripada nama yang kita kenal. Dulu orang-orang ahli kitab, bahkan sampai sekarang, hanya berani menyebut Allah itu dengan nama seperti beliau. Nah, kalau diterjemahkan ke bahasa Ibrani itu jadi Yahweh. Kalau bahasa Arabnya Yahu. Maka ada salah satu zikir yaitu Ya Allah, Yahu, Ya Allah, Yahu. Wahai Allah, wahai beliau. Itu kalau diterjemahkan. Cuma sayang seperti saya katakan tadi, ada yang tidak paham masalah hu, lalu mengatakan ini bid'ah. Nah, dan ini kita menyayangkan sekali, walaupun dia sekelas ulama yang terkenal ataupun yang sudah tua, malah kan ada yang tidak paham bab ini. Bapak Ibu yang melakukan Allah, dengan kesempurnaan unsur yang ada pada lafaz Allah, lalu para ulama kita kemudian mencoba mencari makna. Apa sebenarnya makna dari Allah itu? Allah itu maknanya apa gitu?
Maka muncul juga dalam kamus-kamus bahasa Arab lama ya, bahwa Allah itu berarti sesuatu yang dicintai, dirindui. Ada makna kedua, Allah itu sesuatu yang sangat sempurna. Nah, makna yang ketiganya, Allah itu adalah sesuatu yang dituju, yang dicari-cari. Nah, itu secara bahasa ya. Tapi kemudian para ulama kita eh, mengartikan dengan terjemahan yang lebih umum bahwa Allah adalah nama daripada zat yang disifati dengan kemahasempurnaan, baik pada namanya, pada sifatnya, pada perbuatannya, dan pada zatnya. Yang maha suci daripada semua kekurangan, cacat, dan ketidakpantasan pada dirinya. Nah, Bapak Ibu yang melakukan Allah, semua nama Allah yang ada, kan 99 itu, lengkap 100-nya itu ada pada Allah. Ya, Allah. Nah, selebihnya kan ada 99. Nah, semua nama itu maknanya ada pada lafaz Allah. Maka jika kita tidak betul-betul mengenal nama-nama yang lain, lalu kita berzikir memang nyebut ya Allah, atau ya-nya jadi hilang karena merasakan kedekatannya Allah, Allah. Maka Bapak Ibu yang bukan Allah, itu mencakup semua nama-nama yang ada, yaitu 99 itu. Ya. Jadi kalau kita mencoba menggali nama-nama yang ada itu, semuanya masuk ke nama Allah. Ini sebagai contoh. Allah Rahman. Allah yang Maha Rahman. Siapa Rahman? Allah. Nah, Allah bersifat apa? Tidak hanya Rahman, tapi juga Rahim. Maka Allah itu sifatnya lebih umum, lebih sempurna, mencakup semua nama-nama yang ada. Nah, Bapak Ibu yang melakukan Allah, Imam Zarruq, juga Imam Ghazali ketika menjelaskan ini dalam kitab-kitab mereka, lalu mengingatkan kita, semua nama yang ada itu kita bisa berkoneksi dengan cara mempraktekkannya, kecuali nama Allah. Nah, adapun lafaz Allah, kita tidak bisa kecuali hanya berta'alluq, hanya bergantung kepadanya, tapi tidak bisa bertakhalluq. Nah, ini yang dikatakan. Jadi makna yang ihsa tadi yang 4 dan 5, untuk nama Allah, makna itu hanya bisa dipraktikkan sampai nomor 4. Tapi tidak bisa yang kelima. Ya. Kita tidak bisa meniru Allah, itu nggak bisa. Tapi meniru nama Rahman itu bisa. Meskipun kita tidak sanggup sepenuhnya. Tapi kita tiru beberapa itu sanggup. Ya. Nah, oleh karena itu, para ulama-ulama ahli qalbu mengatakan, apa caranya supaya kita merasakan rahasia dari bergantung kepada nama Allah? Bergantung kepada yang punya nama. Caranya adalah isqatil hawa wa mahabbatil maula. Kita gugurkan obsesi-obsesi, pikiran-pikiran, dan kemudian kita mencintai yang punya nama. Ya. Wala yasihu dzalika illa biqalbin mufradin fihi tauhidun mujarrad. Namun ini tidak akan mungkin terjadi kecuali pada kalbu yang dibersihkan dengan ketauhidan. Maka kita belajar tauhid dari kemarin sampai sekarang ya. Tauhid itulah inti dari ma'rifat, mengenal Allah Subhanahu wa taala ya. Suatu kali Imam Junaid ini diperkirakan wafatnya 297 Hijriah. Ya, beliau guru dari Imam Ruwaim, Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, guru daripada Imam Shibli, Al-Hallaj yang kontroversial, dan lain-lain. Ya. Lalu ditanya, beliau Imam Salafus Saleh, Kaifa sabilu ilal inqita' ila Allah tabaraka wa ta'ala? Bagaimana cara untuk fokus untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa jawaban beliau? Bitaubatin tuzilul israr. Dengan taubat yang kemudian membuat kita berniat untuk tidak mengulangi kesalahan. Wa khaufin yuzilut taswif, ya. Dengan rasa takut yang bisa menghilangkan keinginan kita, obsesi kita untuk bermaksiat,
wa raja'in yab'atsu ala masalikil amal, lalu dengan rasa harap meskipun kita tahu bahwa amalan kita nggak sempurna, sholat kita nggak selalu khusyuk, tapi dengan harapan Allah menyempurnakannya, maka kita jadi semangat beramal. Wa ihanatin nafsi biqurbiha minal ajr. Dan mencoba menghinakan diri di hadapan Allah ketika membaca nama itu. Maka Bapak Ibu, ketika kita membaca nama itu, terasa ada kebesaran nama. Itu sebabnya waktu dulu kita zikir nama ini, kalau emang sudah masuk ke kolbunya, tidak hanya main lagi dalam khayalan pikiran, itu pasti bisa nangis dan bergetar. Ya. Nah, dengan itulah ihanatun nafsi biqurbiha minal ajal. Kita kemudian bersiap nanti menghadapi ajal yang sangat dekat. Ini kita kan nggak tahu kapan ajal datang. Ajal kan hari perpisahan ruh kita dengan badan ini. Ya, badan kembali ke tanah, ruh kembali kemana? Jika dia tidak mengenal nama Allah, dia pulang kemana? Ya. Maka jawaban beliau apa? Ya. Tadi dengan taubat, dengan rasa takut, rasa harap, dengan menghinakan diri di hadapan Allah, ya. Lalu dengan ini Bapak Ibu yang makan Allah, kita bisa merasakan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala Maha Sempurna. Nah, bagi yang sudah belajar zikir sebelumnya, Bapak Ibu, kalau benar-benar mengamalkan pasti dapat satu faedah, bahkan banyak faedah. Nah, apa saja faedah membaca ya Allah, misalnya pagi kita baca setengah jam gitu ya. Bapak Ibu kalau ada waktu tuh baca sebelum subuh ya Allah atau Allah, itu rasakan. Apa yang terjadi? Imam Zarruq mengatakan yang akan dirasakan pembacanya yaitu ziyadatul yakin. Yakin yang bertambah. Nah, yakin ini kan 3 tingkat. Bapak Ibu masih ingat pasti ya. Sebenarnya ada 5 tingkat, tapi di Quran secara gamblang disebutkan 3. Pertama, ilmu yakin. Ilmu mengetahui hanya sekedar mengetahui. Yang kedua, ainul yakin. Saya sudah lihat nih, ada orang mengamalkan ini, lalu dia merasakan rahasianya. Dan saya tambah yakin karena melihat. Ya. Tapi, kalau orang sudah mencobakan pada dirinya, dan dia merasakan kedahsyatan nama itu membuat jantungnya berdebar, tapi kok sensasinya enak, gitu. Matanya bisa bisa menangis, maka orang ini sudah sampai kepada hakul yakin. Ya. Lalu apalagi ya? Taisirul maqasidil mahmudah fi dzawati was sifati wal af'al ya. Orang ini akan dimudahkan untuk mencapai sesuatu yang baik ya. Nah, Bapak Ibu yang makan Allah, nah ini kebetulan nih hari Kamis ya. Hari Kamis. Kalau besok nih kan hari Jumat ya. Ini Imam Suharawardi itu punya satu tips ya, man talaha yaumul jum'ati qabla shalah. Siapa yang membacanya pada hari Jumat sebelum sholat, ala taharatin wa nazafati thiyabin, dalam keadaan yang suci, baik di rumah ataupun di masjid, sirran, dalam keadaan sir. Nah, ini yang sudah belajar zikir Bapak Ibu ya. Mi'atai marrah, 200 aja, tapi pelan. Nah, pelan itu gimana Bapak Ibu? Biasanya dulu saya ajarkan, mungkin lama-lama dia jadi cepat ya. Tapi yang sekarang satu nafas, satu nama. Ya Allah, satu nafas. Ya, nafas naik, nafas keluar, nafas masuk, nafas keluar. Nafas masuk ya Allah, nafas keluar ya Allah, atau Allah, Allah. Nah, yang sudah belajar itu ya. Nah, 200 saja minimal, apalagi kalau bisa 1000. Ya. Tayassara lahu matlubahu wa in kana makan. Allah akan mudahkan cita-citanya yang luhur ya, apapun itu. Jika ada orang yang sakit ya, biasanya kata beliau alajahu Rabbuna tabaraka taala, Allah bisa sembuhkan meskipun biasanya para dokter, para ahli kedokteran, ahli obat itu putus asa. Nah, berapa lama melakukannya? Itu minimal 7 hari ya, insya Allah.
Ini penjelasan beliau kalau kita membahas khasiat atau manfaatnya. Tapi Bapak Ibu, yang paling tinggi khasiatnya yang pertama tadi, keutamaan membaca nama Allah. Apa keutamaannya? Ziyadatul yakin bal kamalu. Menambah keyakinan, bahkan menyempurnakannya. Nah, berdasarkan ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya mengajak bagi yang sudah belajar sebelumnya untuk memperketat amalannya, ya mumpung ini masih bulan Rajab, biar nanti Ramadannya tinggal menikmati nama itu. Nah, bagi yang belum, coba diamalkan saja, baca ya Allah, ya matanya dipejam, rasakan ya, kolbunya yang menyebut ya Allah, satu nafas, satu nama. Ya minimal 100 saja ya. Itu sudah nikmat. Pagi, sore, malam, ya, siang, kita sudah merasakan kebesaran nama Allah Subhanahu wa taala. Dan kolbu ini hanya mau menerima nama-nama Allah. Dia tidak mau menerima nama dunia. Jadi walaupun kita senang dengan mendapatkan nama-nama dunia, harta-harta dunia, tapi nama-nama Allah Ta'ala itu lebih membuatnya bahagia. Kira-kira itu Pak Mas, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Saya kembalikan ke Pak Mas. Ya. Wassalamualaikum. Masya Allah. Alhamdulillah. Insya Allah. Kelihatannya kita perlu cek masing-masing diri kita sendiri. Ustaz tadi menyampaikan bahwa ada 5 tingkatan ya untuk nama Allah ini. Menghafal itu baru tingkatan level pertama ya Ustaz. Baru murid ya. Nah kita, alhamdulillah saya baru mulai nih Ustaz menghafal ya. Share dengan teman-teman semua. Saya baru selesai tadi malam khatam untuk menghafal Asmaul Husna yang 99 yaitu dengan grupnya Pak Ari Ginanjar. Nah, insya Allah Bapak Ibu nanti saya kasih linknya, akan dimulai lagi pada hari Senin depan ba'da Isya dengan 10 pertemuan ya, 1 kali pertemuan itu 10 nama gitu. Jadi kita belajar itu ada teori pakai gambar gitu. Jadi kita bisa urutan, kita bayangin gambar itu urutannya sehingga nggak ada yang terlewat begitu. Ada 10 gambar nanti. Nah, di situ kita ngafal di masing-masing gambar dan akhirnya melalui gambar itu kita bisa hafal nama-nama Allah yang 99. Insya Allah kalau Bapak Ibu berkenan nanti saya share linknya. Kebetulan ini nggak bayar, gratis, amal dari beliau. Kita nanti belajar bersama-sama untuk menghafal. Ustadz tadi menyampaikan bahwa hanya menghafal itu baru level awal gitu ya Ustadz ya. Apalagi kalau kita sudah bisa mendalaminya, mengenal maknanya, dan kemudian kita lantunkan itu setiap sore dan pagi Ustadz bilang tadi. Di samping Allah, itu kita Asmaul Husna itu kita sebut ya, yang 99 itu ya Ustadz. Dan kita resapi ya. Dan mudah-mudahan semua kita dimasukkan Allah ke dalam surganya. Dakhala jannah man ansaha dakhala jannah. Baik Bapak Ibu sekalian, silakan kalau ada Bapak Ibu yang ingin bertanya atau mengklarifikasi atau lebih memperdalam lagi, kami persilakan dan dipersilakan untuk meng-unmute mikrofonnya untuk bertanya. Silakan Bapak Ibu. Oh, udah Mardelis, silakan. Udah, di-unmute dulu. Udah. Ya. Udah, Pak Mas. Udah, silakan. Iya. Ya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sesuai dengan anjuran Pak Mas tadi, untuk kita berusaha atau ikhtiar menghafal Asmaul Husna ini mungkin ada bermacam cara. Salah satu yang diajarkan ESQ ini ada pakai gambar. Yang kami ingin tanyakan adalah pada 2 tahun yang lalu di Jogja pernah keluar di koran Kedaulatan Rakyat seseorang yang diajarkan oleh orang tuanya memahami makna yang dibaca dalam sholat, itu dilakukan sepertinya sholat,
tapi dia dalam bukan salat, tapi belajar memahami dalam ketika misalnya alhamdulillahirabbil segala puji bagi Allah, sampai terakhir salat bahasa Indonesia semua. Waktu itu banyak tantangan di koran literatur lain tersebut, tidak boleh melakukan hal tersebut karena dalam salat harus kita hanya fokus ke bacaan salat. Jadi jangan dibayang-bayangkan, jangan ditukar-tukar untuk memahaminya, belajarnya dilakukan secara salat itu dengan bahasa Indonesia. Nah, sekarang ASQ mengajarkan dengan cara gambar. Nah, apakah ini diperbolehkan atau bagaimana? Itu yang ingin kami tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, kalau belajar sholat, artinya belajar gerakan, bacaan, itu bukan sholat, maka boleh dengan bahasa apa aja. Tapi ketika sholat, dia wajib berbahasa Arab. Karena Nabi mengajarkannya dalam bahasa Arab. Adapun mengajarkan ISQ pakai gambar, ya nggak apa-apa juga. Itu kan mengaktifkan otak kanan, yaitu memori kita, kenangan kita dalam menghafal. Jadi dia menghafal tanpa perlu menghafal. Kenapa Bapak Ibu susah menghafal? Karena dipikirin. ISQ itu punya metode menghafal tanpa perlu menghafal, dikenang aja gitu. Jadi seru, asik malah. Jadi nggak ada berasa hafal, dan itu tidak masalah. Karena hukum gambar itu juga ada penjelasannya dalam hukum Islam. Ya. Lanjut Pak Mas, siapa lagi? Ya, untuk informasi saja Ustadz, gambar itu sebenarnya bukan untuk kita hafal Asmaul Husna yang tujuan utama. Itu melalui gambar gitu. Dengan gambar kita nggak ada yang terlewat gitu. Jadi kebayang gambar. Jadi ya nanti saya ini. Baik, biar lebih detail lagi nanti Bapak-bapak Ibu bisa ikut, nanti bisa melihat bagaimana seharusnya pelajaran. Baik, ada yang pertanyaan yang lain? Kok gambarnya nggak ada Pak Mas? Ini kali video, ini video. Pak Zen, silakan Pak Zen. Belum kelihatan videonya. Videonya nggak ada gambar saya. Ini unmute-nya. Udah Pak Mas, masuk. Suaranya udah masuk, silakan. Ya udah, suara. Cuman gambarnya nggak kelihatan ya. Ya udah. Ya, nggak apa-apa, silakan Pak. Baik. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Pak Zen. Warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustadz, ya alhamdulillah kalau sejak kita latihan zikir dulu kan kita amalkan seterusnya. Saat ini saya ingin meningkatkan rasa ikhlas. Itu kan saya kaitkan dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Atau saya meningkatkan biar jadi abdan syakura itu alhamdulillah, alhamdulillah. Kaitan ke Asmaul Husna ini nama yang mana untuk ikhlas dan untuk syukur? Terima kasih. Iya. Untuk ikhlas ada di nama Allah, Pak. Ulang Ustaz. Ya, untuk ikhlas itu ada pada nama Allah. Nama kata Allah itu, lafaz Allah. Jadi orang yang ingin mendapatkan keikhlasan, maka berzikirlah menyebut nama Allah. Ya, itu kolbu, kan masih ingat ya, kita kan punya kolbu yang berhubungan dengan jantung, 2 jari di dada kita bagian kiri, di bawah susu kiri kita itu dia berkaitan dengan jantung, tapi kolbu itu bukan di jantung. Ini perlu diketahui juga. Dia punya satu sifat, yaitu sifat riya. Sifat buruknya. Ada sifat, kalau dari riya, berarti nanti dia suka ujub, suka takjub sama dirinya. Kalau sudah ujub, nanti merasa sum'ah, suka pamer. Nah, itu gimana cara melebur kebekuan kolbu yang ada karena 3 sifat buruk ini, yang kemudian orang terhalang mencapai ikhlas. Itu caranya dihantam dengan nama Allah. Jadi kolbunya terus dibaca nama Allah. Ya, sekeras apapun penyakit riya di dalamnya, itu kalau terus ditetesin nama Allah, ibarat ada batu kena tetesan air hujan, lama-lama juga bakal berlobang.
bakar Ya. terukir nanti nama Allah di dalamnya. Maka Bapak Ibu, sebagian teman-teman saya yang belajar zikir itu sudah melihat nama Allah itu di kolbunya. Allahu Akbar. Iya, itu menyaksikan ada yang bercahaya, ada yang cuma rasa. Jadi ketika disebut tuh bergetar gitu ya. Ada yang kalau disebut tuh menangis. Begitu berarti sudah ada nama di dalamnya. Ada yang bisa melihat, Allah kasih lihat. Ada yang nggak Allah kasih lihat, nggak apa-apa ya. Tapi semuanya itu berasa dalam kalbu mereka. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, khusus Pak Zen ini tinggal mempraktekkan yang dulu didapat aja. Baca aja terus, nanti muncul keikhlasan. Nah, Ya, ya. kira-kira gitu Pak Zen. Ya. Untuk syukurnya bagaimana Ustaz? Selalu saya pakai Syukur. Ya. Nabi mengatakan afdhalud doa alhamdulillah. Doa yang paling tinggi adalah alhamdulillah. Adapun syukur, Allah Ta'ala mengatakan wa qalilun min ibadiyas syakur ya. Sedikit sekali di antara hamba-hambaku yang syakur. Ya. Syakur artinya orang yang banyak berterima kasih. Ciri-ciri orang yang banyak berterima kasih, dia semakin hari melihat nikmat Allah, yang terbayang bagi dia adalah sang pemberi nikmat. Jadi syukur itu terbagi dua Pak Zen. Ya. Syukur terhadap nikmat, syukur yang kedua yang paling tinggi, syukur kepada yang memberi nikmat. Syukur kepada yang memberi nikmat, oke. Nah, kebanyakan kita syukur itu terhadap nikmat, pengen Betul. ditambah. Betul. Jadi bersyukur modus pengen ditambah sama Allah. Nah, berarti kalau Allah nggak ada iming-imingan mau ditambah, nggak mau bersyukur. Adapun syukur yang disebut syakur, itu pakai waw di tengahnya, yang benar-benar bersyukur, itu yang berterima kasih kepada pemberi nikmat, yaitu Allah. Ini ilustrasinya misalnya nih, Pak Zen kasih saya hadiah. Saya senang sama hadiahnya. Maka kalau hadiahnya kurang banyak, saya kurang syukur sama Pak Zen. Saya senangnya sama hadiahnya doang. Ya. Tapi kalau saya memandang Pak Zen, besar sedikit hadiahnya, bagi saya, oh berarti Pak Zen ini punya perhatian sama saya. Gitu. Mau sedikit, mau besar, oh berarti ini punya perhatian. Maka saya memandang Pak Zen si pemberi, bukan memandang pemberiannya. Dan ini kan perbedaan laki sama perempuan kan di situ. Perempuan itu suka simbol dari orang yang memberi karena mengingatkan kepada pemberi. Itu sebabnya perempuan itu suka menyimpan hadiah-hadiah kekasihnya yang dulu. Ya, mungkin ibu-ibu ini masih nyimpen pemberian bapak-bapak yang dulu, tapi bapak-bapak nggak nyimpen pemberian ibu-ibu. Itu perbedaannya. Satu pakai rasa, satu pakai empirik, melihat apa yang diberi. Kira-kira begitu Pak Zen. Maaf, mohon koreksi Ustadz ya. Kalau saya bersyukur tuh yang paling mudah kan yang kita nikmati. Kita bersyukur diberi mata untuk melihat, kita bersyukur diberi telinga untuk mendengar, kita bersyukur untuk jantung, kita bersyukur untuk itu yang kita nikmati. Terus yang kedua, kita diberikan nikmat dengan harta yang cukup, alhamdulillah, diberikan anak keturunan soleh, alhamdulillah. Itu kan rasa yang muncul dan mudah dirasakan. Tapi tadi yang bersyukur kepada yang pemberi nikmat, satu langkah lagi itu bagaimana Ustaz? Ketika kita melihat satu nikmat, maka kasih pertanyaan. Ini siapa yang ngatur ini? Siapa yang ngasih ini? Nah, itu pertanyaan dari ruh kita yang nanya, Pak. Sebelum kita ditanya mungkar nangkir, nanti kita aja yang nanya duluan. Ini siapa yang ngasih ini? Nanti kolbu kita jawab, ruh kita jawab, oh pasti Allah. Udah Pak, nanti kalau masuk ke dalam kubur udah tahu jawabannya semua tuh. Allah. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak. Ya. Ya, lanjut. Bapak Ibu masih ada? Silakan di unmute langsung bertanya. Ada lagi Bapak Ibu yang ya Pak Mas. Oh ya, silakan Bu Evi. Evi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Ustadz. Kalau kita kan kalau berdoa ya, terutama untuk
kebanyakan untuk anak, lebih besar untuk anak, agar selalu beribadah gitu. Kemudian anak keturunan kita lah anak-anak yang takwa gitu. Kemudian sambungannya atau kalimat dari Asmaul Husna ini mana yang tepat, Ustadz? Itu aja, Ustadz. Untuk anak-anak. Biar mereka tekun beribadah gitu loh, Ustadz. Kan kita sudah menasehati, sudah memberikan pembekalan, tapi di perjalanan kan banyak berubah gitu, Ustadz. Betul, betul. Semua nama yang ada itu kan tergabung pada nama Allah. Maka ketika meminta kepada Allah, panggil nama Allah, lalu sebutkan, ini doa bahasa Arabnya ini Bu, untuk anak-anak ya, untuk keluarga. Boleh pakai makna bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Arabnya, Rabbi waffiqni wa ahli li ta'atik. Rabbi waffiqni wa ahli li ta'atik. Rabbi, ya Rabb, ya Allah, waffiqni, beri hidayah aku, wa ahli, dan keluargaku, termasuk di situ pasangan, anak, li ta'atik, untuk taat kepadamu. Ini rahasia doa para kiai-kiai dulu di pesantren-pesantren, mendidik anak-anaknya. Itu rahasianya kenapa kiai-kiai berhasil bikin anak-anak suka tahajud, suka ngafal Quran. Itu bacaannya ini Bu, dibaca, mereka membacanya setiap ada sholat. Setiap habis sholat dibaca. Ya. Kalau bahkan setiap saat, jadi setiap kali ngelihat santri, dulu kan kiai-kiai itu kalau masuk ke asrama santri, ngelihat mereka lagi tidur, itu didoain semua. Ya, ketika bangunin, sebelum dibangunin, itu doa seperti tadi. Jadi Ibu kalau mau doain anak, baca ya Rabb atau ya Rabbi, atau ya Allah, waffiqni wa ahli li ta'atik. Tolong beri hidayah aku, beri hidayah anak-anakku, keluargaku, semua yang ada di sekitarku untuk taat kepada Engkau. Tapi jangan sekali, dulu kiai-kiai bertahun-tahun mendidik. Mereka doa plus mendidik, doa plus mendidik. Dan itu dahsyat sekali. Saya salah satu produk mereka. Karena saya nyantri kepada para kiai, para masyayikh, para guru, para syekh, dan itu merasakan efek dari doa-doa itu. Kalau cuma diajar doang, orang pinter, nanti pinter debat. Tapi kalau didoakan, kepintaran itu nanti akan tumpul, dia langsung nanti beradab kepada orang Allah Subhanahu Wa Taala dan kepada orang tua dan pada guru. Ya, kira-kira gitu Bu Evi ya. Baik, terima kasih Ustadz. Bapak Ibu yang lain? Ustadz belum puas nih Ustadz. Iya. Maaf ibu-ibu yang lain ya. Kalau di dalam, maksud saya, terima kasih doanya tadi, memang saya belum pernah dapat Ustadz. Saya selama ini Robbi ja'alni muqimas shalah itu aja Ustadz. Kemudian yang di dalam Asmaul Husna sendiri itu ada nggak yang secara khusus gitu loh Ustadz, maksudnya? Kayak kita kan misalnya kita kadang-kadang hati kita lagi keras, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim, gitu kan Ustadz ya. Kemudian kalau untuk anak ini ada nggak yang khusus di dalam nama-nama Allah ini Ustadz, gitu, maksud saya? Ya Rahim Bu, kata ya Rahim. Ya Rahim. Ya gitu Rahim. ya. Jadi nama Allah ya Rahim itu akar katanya kan kata ra ha mim. Dan ra ha mim rahim, silaturrahim. Kemudian menjadi sifat rahmat. Rahmat itu sifat, artinya kasih sayang. Bahkan rahmat itu artinya ada yang lebih dari itu, cinta. Jadi dalam ilmu ma'rifatullah, rahmat itu dibagi 3. 1 kasih, 2 sayang. Kasih itu maksudnya ya suka ngasih karena ada kasihan gitu ya. Kemudian muncullah sayang. Itu tersimpan 2 nama ini, 2 makna ini pada nama Rahman. Adapun yang lebih lagi cinta itu ada pada kata Rahim. Jadi Bismillahirrahmanirrahim kalau versi ahli ma'rifatullah
Kalau versi terjemahan kan dengan nama Allah yang Maha Pengasih Penyayang. Lagi Maha Penyayang. Itu pengasih penyayang itu sebenarnya baru Rahman, Rahim beda. Rahim itu artinya yang Maha mencintai. Jadi kalau penerjemahan versi ahli-ahli ma'rifatullah, orang yang mengenal Allah, Bismillahirrahmanirrahim itu diterjemahin dengan nama Allah yang Maha Kasih Sayang dan Maha Mencintai. Itu diamalkan aja Bu, baca. Jadi Ibu kalau mau beramal, bacalah Bismillahirrahmanirrahim, tutup dengan sholawat. Berapa kali Bismillahirrahmanirrahimnya? Minimal 21 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan satu nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan makna yang tadi. Udah 21, tutup Allahumma sholli ala Nabiyina Muhammad. Lalu doa, ya Allah dengan namamu yang indah ini dan sholawat kepada nabimu, tolong apa mintanya, mau anaknya taat gimana, insya Allah akan terwujud insya Allah. Amin. Ya. Tapi nggak sekali dua kali Bu ya, harus berkali-kali. Minimal itu 40 hari ngamalinnya. Sebelum bangunin anak gitu, atau setiap malam, setiap pagi, siang, sore kita baca itu. Pasti tembus. Kira-kira gini, kita kalau panggil anak kita, pasangan kita dengan namanya, pasti jawab kan? Ya. Nah, apalagi kalau manggil Allah dengan namanya, pasti Allah jawab. Gitu. Manusia aja dipanggil dengan namanya jawab. Nah, ini rahasia kalau jadi kenapa wajib kenal nama Allah? Karena dengan kenal nama, yang punya nama pasti menyahut dan kita merasakannya. Begitu Pak Mas, Pak Evi. Ya, terima kasih Ustadz. Terima kasih Pak Mas. Terima kasih Bu, mudah-mudahan sudah puas. Amin. Baik, Pak Daroni kelihatannya ingin ada sesuatu tuh. Silakan Pak Daroni. Di-unmute dulu Pak. Belum Ustadz, monggo yang lain dulu, silakan. Oke. Baik, kalau tidak ada lagi, karena waktunya 10 menit lagi sebetulnya. Mas bisa satu lagi? Ya silakan Bu Ida. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Saya yang mau saya tanyakan untuk Asmaul Husna ini, di dalam Asmaul Husna kalau kita mau minta ampunan kepada Allah, itu ada beberapa nama-nama, diantaranya ya Ghafar, ya Ghafur, ya Afun. Kalau kita mau taubat nasuha, mana Ustadz yang lebih tinggi apa namanya nama Allahnya? Baik Bu. Ya. Baik Bu Ida. Kalau kita mau tobat dengan nama yang mana? Dengan nama mana aja Bu. Dan dalam hadis Nabi, Nabi mengajarkannya dengan kalimat Rob. Nah, ini pekan depan saya akan membahas rahasia nama Rob. Rabbul Alamin, kata Rob. Itu juga Asmaul Husna, tapi di luar yang 99. Kata Rob ya. Ini salah satu pintu untuk kita bertobat kepada Allah. Apa arti Rob? Rob itu yang maha mencipta. Ini salah satu maknanya. Ada makna lain, nanti kita jelaskan di pekan depan insya Allah. Dengan nama ini, lalu kemudian kita mengatakan Ighfirli. Maka kalau duduk antara dua sujud, kita baca Rabbi Ighfirli. Wahai Tuhanku, penciptaku, ampunilah aku. Ada tambahannya, wa atubu ilaik, aku bertobat kepada engkau. Nah, Bapak Ibu, tobat itu jangan pakai bahasa Arab kalau ribet, pakai bahasa Indonesia aja. Sebut apa yang mau kita sampaikan kepada Allah. Tobat itu isinya tiga. Pertama pengakuan, kedua penyesalan, ketiga mohon diampuni. Tiga itu Bapak Ibu. Pertama pengakuan, yang kedua penyesalan, yang ketiga permohonan agar diampuni. Nah, ini baru disebut tobat. Kalau istighfar itu hanya yang ketiga, minta diampuni. Kalau tobat ini ada pengakuan kepada Allah. Dan di dalam Islam mengaku itu hanya kepada Allah, nggak perlu ke ustadz, nggak perlu ke teman, ngaku saja kepada Allah. Beda dengan agama sebelah, ya, mengakunya ke pendeta, ya, ke biksu, kita nggak perlu.
kita hanya mengaku di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan dosa-dosa kita di hadapan Allah. Ya Allah, saya pernah begini. Dalam hati aja berbisik. Ya. Lidah kita berbisik. Karena Allah memang tempat berbisik. Bahasa Arab berbisik itu munajat. Jadi munajat itu jangan dikira doa-doa doang. Munajat itu salah satunya adalah curhat, mengadu, lalu menyesali. Nah, ya Allah ampuni, dulu saya pernah begini. Ini boleh digabung, 3 ini boleh digabung dari mana aja. Minta ampun dulu, curhat dulu, atau nyesel duluan. Ya, rasakan aja mengalir. Dan Allah mengatakan, Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang-orang yang suka sekali bertobat, yang berulang-ulang kali bertobat. Ya, berarti tobat harus doyan. Kita nggak berniat maksiat, tapi kalau terjebak lagi kan kita balik lagi. Jangan nunggu tobat sekali seumur hidup, nggak ada, itu nggak benar. Tobat itu harus berkali-kali. Oh nanti tobat aja pas tua, kan udah tua. Ya, kita udah tua Bapak Ibu. Jangan merasa masih muda lagi. Oh nanti aja sebelum mati. Emang kita tahu besok masih hidup. Maka hari ini juga kita tobat. Nah, orang-orang beriman itu tobatnya setiap hari. Semoga kita termasuk bagian dari mereka, dan Allah pasti jatuh cinta sama kita. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah jatuh cinta kepada orang yang suka dan doyan bertobat, yang mengaku, menyesali, dan memohon untuk diampunkan. Gitu Pak Mas. Masya Allah. Bu Ida. Baik, bagus juga ada tuh kelihatan hadir. Oh silakan Bu Aas. Saya mau tanya. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya mau tanya, kalau zikir itu yang paling baik itu apakah zikir yang diucapkan atau yang dalam hati? Kadang-kadang yang dalam hati itu, kadang-kadang kalau diucapkan hati itu juga belum nyambung, kadang nyambung, kadang enggak gitu. Itu mana yang lebih baik gitu Pak Ustadz? Jadi untuk pembelajaran ke depan buat saya gitu tuh mana yang lebih baik? Ya, zikir mana yang lebih afdol ya? Allah itu maha baik, maha adil, maha fleksibel. Terkadang zikir yang afdol itu yang di kolbu. Nah, buktinya nanti rasakan. Kapan kolbu kita terkoneksinya kalau zikir lembut, zikir di kolbu, itu terasa lebih nikmat. Nah, berarti saat itu zikir yang di dalam kolbu aja yang paling afdol. Nah, kadang-kadang Bapak Ibu pakai kolbu nggak connect, terus kita baca pakai lisan. Terasalah koneksi itu, bahwa hati ini merasakan getarannya lah. Nah, berarti saat itu zikir yang afdol adalah dengan menjaharkan, mengeraskannya. Maka seorang guru dulu pernah ditanya, kapankah, manakah zikir yang paling afdol? Kemudian jawabannya apa? Ya, ketika itu murid berdebat. Bukan kapankah zikir yang paling afdol? Pertanyaannya, manakah amal yang paling afdol? Baca Quran, sholat, atau zikir? Atau sedekah? Apa jawaban beliau? Kullu amalin yahdurul qalbu ma'allah. Setiap amalan yang kalbu saat itu hadir, terkoneksi, merasakan Allah, maka amal itu paling afdal saat itu. Jadi kapanpun, apapun Bapak Ibu, amalnya yang tadi, jadi nggak mesti saklek satu model ya. Kira-kira gitu Bu As. Ya, silakan Pak Mas. Kalau udahan, silakan ditutup. Suaranya Pak Mas. Bagus juga hadir kelihatannya dari Tokyo. Silakan kalau ada sesuatu yang mau disampaikan. Sudah lama juga nggak ketemu. Bagus nih. Bagus. Gimana kabar Bagus? Assalamualaikum. Salam. Silakan. Mungkin bukan pertanyaan, kesan-pesan aja kali ya. Mengenai Asmaul Husna. Itu memang saya ingat dari dulu SMA. Sudah mencoba menghafal dengan teman saya, itu beli bukunya yang kecil. Tapi ternyata hari ini saya belajar bahwa tidak hanya dihafal, tapi masih ada 4 tingkat lainnya yang insya Allah akan mulai kita sama-sama coba jalani di pengajian ini begitu.
Mungkin segitu saja dari saya. Luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, tidak ada lagi barangkali ya. Kalau tidak ada lagi, kita sambung kajian kita pekan depan, insya Allah. Nanti detail temanya saya sampaikan. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin cara menghafal, teori menghafal yang saya sampaikan tadi dari ISQ, insya Allah nanti saya sampaikan linknya yang mau mendaftar. Nah, insya Allah nanti hari Senin mulainya untuk 10 pertemuan pada Isya ya. Dan saya merasakan ya agak cepat ngafalnya dan langsung ya nangkap dengan gambar itu kita maknanya langsung kita hayati juga langsung. Baik, kita tutup acara kita dan silakan mungkin ada penutup barangkali terakhir dari Ustadz dan silakan ditutup pakai kafaraah majelis saja Pak. Ya, baik, Bapak Ibu semua sama-sama kita baca alhamdulillahirabbil alamin, astagfirullahalazim, doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.